Shalom Bapak dan Ibu terkasih. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, karya-Mu besar, kasih-Mu besar, Engkau Juru Selamat kami. Hari ini kami akan renungkan kebenaran firman-Mu, ya Roh Kudus, Roh kebenaran, tuntun kami dengan hikmat dan pengertian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya bersama dengan rekan saya, Saudari Erniwati Hura, secara bergantian akan mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 dengan judul Penggenapan Kasih dan Keadilan Allah dalam Diri Tuhan Yesus. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Mari kita sama-sama pelajari ayat ini ya. Apa yang Erni pahami tentang penggenapan janji Allah di dalam ayat ini? Yang saya pahami, di sini akan ada permusuhan yang tidak ada habisnya antara keturunan perempuan dan keturunan ular yang pada akhirnya dimenangkan oleh keturunan perempuan. Ya, benar. Ayat ini merupakan berita Injil pertama karena mengandung janji pertama mengenai penebusan di dalam Alkitab, di mana keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya, kepala iblis, setan, dan keturunan perempuan ini menunjuk pada nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan mengalahkan iblis di atas kayu salib. Yesaya 7 ayat 14 menyatakan nubuatannya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 21-25 memberitakan penggenapannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Muncul pertanyaan, bagaimana caranya kasih dan keadilan Allah sekaligus terjadi? Kasih dan keadilan Allah bertemu lewat pengorbanan Yesus di salib. Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, disinilah letak kemenangan kita. Secara bersamaan juga disinilah letak kekalahan iblis. Berarti kita dapat memastikan hidup dalam menerima penggenapan janji Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Benar. Kini kita telah menerima janji Allah yang telah digenapi dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Kita hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui Tuhan Yesus di sisa waktu hidup dalam dunia ini. Ini komitmen kita. Selanjutnya, kita juga berkomitmen adalah baik supaya setiap pelayan Tuhan menjadi pelayan yang baik, maksimal, dan berkarakter Kristus. Setiap orang tua menjadi orang tua yang baik. Setiap anak menjadi anak yang baik. Semua kita tekun dalam misi ilahi, membawa banyak sesama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam masa ini
Masih banyak loh orang yang belum mendengar dan menerima kabar baik tentang berita Injil Yesus Kristus. Mari kita memberitakannya di setiap kesempatan yang ada, di mana saja. Injil harus terus diberitakan. Apakah Ernie mau terlibat dalam pemberitaan Injil? Saya mau memberitakan Injil kabar baik tentang Yesus Juru Selamat. Kalau begitu, kita doakan ya Bu, siapa-siapa saja yang kita kenal saat ini, agar mereka menerima kabar baik tentang Yesus. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kabar baik yang Tuhan sampaikan hari ini melalui firman Tuhan. Teringat keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami yang belum mendengar kabar baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas mereka sehingga mengenal Yesus Juru Selamat pribadi. Berkati pekerjaan Tuhan di GKO ya Allah, agar kami semua terus memberitakan Injil kabar baik dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.